Jadi itulah gambaran alur perjalanan ibadah haji itu. Itu pertemuan liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan dan hadir menyaksikan manfaat-manfaat dari adanya pertemuan kaum muslimin sedunia itu lewat ibadah haji. Jadi seakan-akan itu muktamar alamil islami yang sifatnya mendunia setiap tahun. Nah, kenapa? Pertanyaan saya begini, kenapa momen-momen itu tidak dimanfaatkan untuk membicarakan kemaslahatan kaum muslimin sedunia? Ya memang organisasi Islam sedunia itu ada, misalnya Muktamar Alamil Islami, organisasi Islam Asia Afrika misalnya, konferensi Asia Afrika itu yang mayoritas juga pesertanya dari negara-negara Muslim. Kenapa tidak dimanfaatkan pertemuan itu untuk membicarakan hal-hal strategis demi kemudian kemaslahatan kaum muslimin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 494. Halaman 494 surah Az-Zukhruf ayat 68. Halaman 494 surah Az-Zukhruf ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين wa antum fiha khalidun. Wa tilkal jannatul lati uridtumuha bima kuntum ta'malun. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khaliduna la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم.
Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 335. Halaman 335 surah Al-Hajj. Ayat 28. Halaman 335 surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nadhurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pagi hari ini melanjutkan kajian Al-Quran yang meliputi bagaimana cara bacanya, cara tartil. Tartil itu membaca pelan-pelan, tidak terburu-buru, sehingga karena demikian cara bacanya, huruf demi huruf bisa dengan jelas kita dengar, kita ikuti melalui pendengaran kita, melalui telinga kita. Karena demikian pula, maka bagi yang menginginkan pengetahuan lebih dalam tentang Al-Quran mengenai maknanya dan sebagainya, kalau bacaannya secara tartil akan menjadi jelas, dapat kita cerna maknanya. Dan itu yang akan kita lakukan nanti pada anak-anak kita kalau misalnya Allah segera berkenan mewujudkan keinginan kita jadi pondok pesantren. Nah, kemudian anak-anak kita kita tempa seperti itu. Mulai dari cara bacanya, kemudian pengenalan sedikit demi sedikit terhadap makna Al-Quran, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Rasul, karena khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Bagi anak-anak kita nanti, kalau misalnya kita bagaimana sistemnya merekrut anak-anak yang sekelas sekolah tingkat dasar, maka berarti 6 tahun anak-anak itu kita gembleng di sini. Nah, kemudian kita tempa, kita gembleng dengan Al-Quran, bacaannya, tartilnya, kemudian pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qurannya sedikit demi sedikit. Insyaallah akan banyak membawa manfaat bagi perkembangan generasi yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Liyashhadu manafi'a lahum. Sebelum kita kaji ayat ini, terlebih dahulu kita persepsi, artinya mengulai kembali ayat sebelumnya, ayat 27, di mana pada ayat itu Allah berfirman, wa'addim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sesudah amiq itu ada tanda lam alif kecil, itu mestinya tidak berhenti.
mestinya tidak berhenti karena pembicaraan belum sempurna, masih harus berlanjut. Nah, cuman karena keterbatasan waktu, kemudian kita potong pada ayat amik, fajin amik kita potong. Itu ada tanda lam alif kecil, itu artinya jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Berhenti itu boleh, cuma kurang bagus, jelek cara bacanya seperti itu. Oleh karenanya, ketika kita mengkaji ayat liyasyhadu manafi'a lahum ayat 28, maka kita persepsi kembali lagi kepada ayat 27. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah, kemudian setelah Ka'bah itu selesai, Baitullahil Haram itu selesai dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, kemudian Allah memerintahkan untuk memanggil manusia untuk agar supaya mereka bisa melaksanakan haji. Atas panggilan Nabi Ibrahim itu, mereka manusia itu berbondong-bondong datang ke sana, baik dengan berjalan kaki maupun menunggangi unta. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada barangkali yang naik unta itu, tidak ada. Kalau walaupun negara-negara yang dekat dengan Mekah, dengan Saudi, Yaman, Jordan, sudah nggak ada yang naik unta. Ini perlambang saja, artinya dengan jalan kaki atau dengan menunggang. Menunggang apa saja, kalau sekarang sudah pakai jet. Indonesia. Tapi mungkin juga, walaupun bukan unta, naik bis misalnya bagi negara-negara yang dekat. Bagi negara yang dekat. Kan di Indonesia juga ada negara yang dekat tapi bertetangga dekat tapi negara lain. Misalnya Papua Nugini. Itu kan perbatasannya dekat sekali. Tinggal melangkahkan kaki itu sudah negara lain. Makanya ketika rame-rame dulu ingin memisahkan dari NKRI, kan orang-orang berkelakar. Wah, ini ke Madura harus pakai paspor. Ke Bali harus pakai paspor. Kan dulu pernah begitu waktu reformasi, awal-awal reformasi ingin memisahkan. Datang atas panggilan Nabi Ibrahim, kemudian datang berbondong-bondong datang ke Mekah, datang ke Baitullah yang baru dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji. Tujuannya apa? Liyasyhadu manafi'a lahum. Hikmah dan manfaatnya apa? Jadi lam di situ lam taklil, lam untuk menunjukkan alasan. Kenapa datang ke sana? Ya memang tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tujuannya lebih dalam lagi apa? Liyasyhadu manafi'an lakum. Agar supaya mereka menyaksikan. Syahidah itu kata awalnya syahidah. Syahidah itu menyaksikan, syahadat itu bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Nah, syahidah yang asal katanya berasal dari itu, artinya melihat asalnya, bersaksi atau melihat. Nah, baik melihat itu dengan mata kepala sendiri maupun melihatnya dengan mata hati. Melihat dengan mata hati itu artinya melalui ilmu pengetahuan. Bahwa di situ ada Ka'bah, bahwa di situ ada padang Arafah, bahwa di situ ada Safa dan Marwah, bahwa di situ ada Mina dan seterusnya yang di situ merupakan momen-momen atau syiar-syiar tempat beribadah. Di situ ada Muzdalifah. Liyasyhadu manafi'a lahum. Ini sebagian ulama mengartikan itu, manafi' aneka manfaat. Aneka manfaat itu antara lain sementara ulama disebut sebagai masyair. Jadi tanda syiar-syiar keislaman yang dipergunakan untuk tempat-tempat melaksanakan ibadah haji di situ. Ada yang mengartikan bahwa menyaksikan dengan mata kepala itu berarti orang itu hadir di tempat itu.
Misalnya ada orang menyaksikan dengan mata kepala, berarti orang itu kan berada di tempat itu. Oleh karenanya kemudian ahli bahasa mengartikan juga kata syahida ini hadir. Hadir. Selain melihat, menyaksikan juga hadir. Karena orang yang menyaksikan dengan mata kepala berarti orang itu hadir di tempat itu. Itu makna syahidah. Liyashhadu, agar supaya mereka bisa hadir dan menyaksikan manafi'ah, beraneka manfaat, kegunaan. Termasuk juga kegunaan adalah momen-momen bertemu dan berkumpul. Karena Islam mensyariatkan adanya momen-momen bertemu dan momen-momen berkumpul. Ada pertemuan dan perkumpulan itu yang bersifat wajib, tapi ada juga yang bersifat anjuran. Ada momen-momen bertemu dan berkumpul itu yang bersifat harian, ada juga yang bersifat mingguan, ada juga yang bersifat tahunan dalam lokal, dalam skop lokal, dan ada juga pertemuan dan berkumpul itu bersifat tahunan dan mendunia. Yang bersifat harian misalnya orang bertemu dan berkumpul di masjid, di tempat beribadah untuk sholat berjamaah. Itu sifatnya harian, melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Itu pertemuan dan berkumpul secara harian yang skopnya lebih terbatas. Skopnya terbatas. Ada pertemuan yang sifatnya mingguan dan skopnya lebih luas lagi, seperti pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Itu pertemuan berkumpul secara mingguan. Jadi kaum muslimin itu diperintahkan untuk terus bertemu, untuk terus berkumpul. Ada pertemuan juga yang skopnya lebih luas lagi dan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pertemuan dan berkumpul untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Itu 1 tahun sekali. Ada juga yang 1 tahun sekali tapi skopnya mendunia, yaitu pertemuan ketika jemaah haji berkumpul di Arafah. Di situ melaksanakan wukuf. Semuanya yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji hari itu harus ada di padang Arafah melaksanakan ibadah wukuf. Dari sini kemudian dua ayat ini menunjukkan alur perjalanan ibadah-ibadah haji. Karena ada tanggal-tanggal yang bisa disebutkan di sini. Yang pertama tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu calon jemaah haji itu bergegas berangkat dari Mekah, dan di situ mikotnya untuk jemaah haji. Mikotnya di Mekah. Tapi untuk umroh bagi penduduk di Mekah itu mikotnya harus keluar dari tanah haram, keluar dari Mekah dan tanah haram yang lain untuk melaksanakan ihram umroh di Tanim, di Hudaybiyah, di Ji'rana, keluar di situ. Tapi bagi yang melaksanakan haji tidak usah keluar. Dari Mekah itu saja merupakan mikot untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dari situ tanggal 8 itu sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram yang laki-laki. Kalau perempuan tetap seperti biasa. Niat di situ. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Aku niat berhaji dan aku berihram dengan haji. Berangkat dibawa dengan bis. Itu padatnya luar biasa pada saat pelaksanaan wukuf itu. Karena semuanya terfokus ke sana, tidak boleh ada yang ketinggalan. Sampai yang di rumah sakit pun, tergeletak di rumah sakit itu harus diangkut. Yang namanya kemudian disebut sebagai safari wukuf. Jadi wukuf yang merupakan safar, perjalanan diangkut dari rumah sakit ke padang Arafah untuk wukuf. Nah, kalau rukun-rukun yang lain bisa sendiri-sendiri. Tawaf misalnya, bisa satu kelompok tawaf, yang lain dia tidak mengerjakan tawaf bersama berbareng. Tapi kalau wukuf
Itu semuanya harus datang ke Padang Arafah pada tanggal itu. Jadi tanggal 8 itu persiapan berangkat, diantar menuju Arafah. Tanggal 9-nya itu pelaksanaan wukuf. Sesudah tergelincir matahari, itu mulai wukuf. Nah, menjelang terbenam matahari, keluar dari Arafah, dari Padang Arafah ke Musdalifah. Musdalifah, satu tempat masyair, di situ bermalam di Musdalifah. Di tanggal 8. Nah, bagi kita yang di Indonesia, tanggal 8 itu sunnah berpuasa. Puasa apa? Puasa tarawih namanya. Tanggal 8 Dzulhijjah kemarin. Itu tanggal 8-nya, itu puasa tarawih. Nah, konon ceritanya kenapa tarawih? Karena tarawih itu ada keraguan. Ketika Nabi Ibrahim dituruni bermimpi, apa benar ini ya dari Allah? Masa Allah memerintahkan untuk membunuh anak? Nah, jadi ragu tanggal 8. Nah, baru tanggal 9-nya Nabi Ibrahim yakin bahwa itu memang perintah dari Allah, merupakan wahyu. Karena mimpi para nabi itu adalah hakikatnya wahyu. Makanya Arafah itu mengenal. Ada Arafah itu perkenalan antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa yang dikeluarkan dari surga, kemudian berpisah setelah turun ke bumi. Berpisah. Nah, kemudian ada yang diturunkan di India. Kemudian Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Oleh karenanya Jeddah itu kotanya disebut Jeddah karena Jeddah itu artinya nenek. Jeddah itu artinya nenek. Mbak perempuan, Jeddah. Kemudian dijadikan nama kota di Saudi Arabia itu Jeddah. Asalnya ya nenek itu. Nah, bertemunya di Arafah, di Padang Arafah. Jadi begitu lamanya berpisah setelah diturunkan oleh Allah ke bumi, ke muka bumi. Nah, kemudian terpisah keduanya ini. Bertemunya di apa namanya? Di Padang Arafah. Oleh karenanya terjadinya perkenalan kembali antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, sesudah wukuf di Arafah tanggal 9-nya, begitu terbenam matahari sudah harus keluar dari Padang Arafah, mabit bermalam di Musdalifah. Sampai lewat tengah malam kemudian pergi ke Mina. Itu tanggal 10-nya. Jadi tanggal 9 ada di Padang Arafah, pekerjaan wukuf. Nah, kemudian setelah terbenam matahari keluar dari Padang Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah. Sebagian dipergunakan untuk ngambil kelikir, untuk melompar jumroh pada tanggal 10-nya. Tanggal 10. Nah, itu kalau di sini hari raya, di situ juga hari raya. Nah, waktu itu saya jalan kaki, karena kalau naik kendaraan macet tidak jalan. Ya bayangkan, ratusan ribu kemudian kumpul di Padang Arafah, keluarnya bareng, yang dituju itu juga ke Mina. Jadi kalau naik kendaraan percuma. Naik taksi atau naik bis percuma. Macet tidak jalan. Wong berangkatnya saja itu sudah macet. Dari Mekah berangkatnya ke Padang Arafah sudah macet. Nah, jalan kaki pagi nyampe di Mina, kemudian melempar jumroh Aqabah. Jumroh yang terbesar dan terdekat dengan Ka'bah, terdekat dengan Mekah. Setelah melempar jumroh Aqabah ini ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah namanya. Setelah selesai tawaf ifadah itu setelah melempar jumroh Aqabah itu jemaah haji itu sudah halal. Pakaian-pakaian yang sebelumnya diharamkan waktu ihram haji, setelah melempar jumroh Aqabah ini itu sudah tahallul, sudah halal. Yang dilarang itu boleh kecuali kumpul dengan istri. Itu namanya tahallul awal. Bagi yang kalau yang umroh belum mengenal ini, tidak ada istilah tahallul awal, tahallul tsani, nafar awal, nafar tsani. Itu tidak ada kalau di umroh. Karena tidak
tidak ada rukun untuk ke Arafah, tidak ada rukun harus bermalam tidak ada kewajiban untuk bermalam di Muzdalifah, tidak ada pekerjaan haji dan pekerjaan umroh yang melempar jumroh, nggak ada. Jadi itu. Nah, setelah melempar jumroh Aqabah ke Mekah untuk sholawat, untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah itu baru tahallul tsani namanya. Tahallul tsani itu artinya semuanya yang dilarang sampai kepada berkumpul dengan istri misalnya itu sudah bebas tahallul tsani. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah wukuf di Arafah, kemudian langsung ke Mekah. Tidak ke Mina, setelah di Muzdalifah langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, baru setelah tawaf ifadah ini datang ke Mina untuk berturut-turut selama 3 hari. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Nah, 3 hari inilah yang kemudian disebut hari-hari tasyrik. Ayyamut tasyrik. Tasyrik itu maknanya, asal maknanya dalam bahasa adalah menjemur daging untuk dijadikan dendeng. Tasyrik, menjemur daging, diiris-iris tipis-tipis, dijemur untuk dijadikan dendeng. Kenapa kok pakai istilah itu? Ya, karena pada waktu itu tanggal 10 itu sudah mulai banyak kambing-kambing yang bergelimpangan, unta, sapi juga sudah dipotong. Itu akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Jadi itulah gambaran alur perjalanan ibadah haji itu. Itu pertemuan liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan dan hadir menyaksikan manfaat-manfaat dari adanya pertemuan kaum muslimin sedunia itu lewat ibadah haji. Jadi seakan-akan itu muktamar alamil islami yang sifatnya mendunia setiap tahun. Nah, kenapa? Pertanyaan saya begini, kenapa momen-momen itu tidak dimanfaatkan untuk membicarakan kemaslahatan kaum muslimin sedunia? Ya memang organisasi Islam sedunia itu ada, misalnya muktamar alamil islami, organisasi Islam Asia Afrika misalnya, konferensi Asia Afrika, itu yang mayoritas juga pesertanya dari negara-negara muslim. Kenapa tidak dimanfaatkan pertemuan itu untuk membicarakan hal-hal strategis demi kemudian kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan agama Islam dan kemaslahatan kaum muslimin dari segi ekonomi, dari segi politik. Nah, cuman masalahnya kan memang tidak, negara Arab sendiri tidak kompak, antara Irak dengan Iran bentrok terus. Nah, kemudian ada ingin mencaplok Arab Saudi. Karena demikian maka kemudian Arab Saudi minta bantuan pada Amerika. Ini jadi dipecah-pecah. Jadi saya ketika kita mengkaji ini dalam benak itu, kenapa sih kok nggak bisa untuk membicarakan hal-hal yang strategis untuk kepentingan agama kita dan untuk kepentingan kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin bidang perekonomian misalnya. Padahal kalau kompak, ya luar biasa. Kan pernah dibuktikan ada embargo minyak tahun berapa itu? Ya tahun 70-an kira-kira. Itulah embargo minyak. Orang-orang Arab tidak mau menjual pada Amerika, pada negara-negara ini. Kelabakan mereka. Kelabakan. Pabrik-pabriknya enggak jalan. Nah, kemudian mobilisasi orang juga tidak jalan. Karena enggak ada BBM-nya, enggak ada bahan bakarnya. Nah, kalau itu dilakukan, itu kan cukup besar peran kaum muslimin di dunia ini, percaturan politik di dunia ini. Akhirnya saya menginginkan ini dibuat judul di tema YouTube kita besok yang akan datang ini tahun episode ke-80 ya, 90. Yang kemarin 79. Yang 80, yang ke-80, yang ke-90 saya ingin menggunakan ini. Saya ingin bertanya. Ya biar didengar dan dibaca oleh orang-orang. Sehingga timbul gagasan-gagasan, momen-momen liyashhadu manafi'a lahum,
untuk menyaksikan, hadir dan menyaksikan manfaat-manfaat yang bisa diperoleh daripada momen bertemu dan berkumpul itu tahunan. Tidak berkutik. Organisasi Islam sendiri tidak berkutik. Karena tidak kompak itu apa? Liyashhadu manafi'a lahum, hikmah dan manfaat daripada panggilan Nabi Ibrahim kepada manusia setelah Nabi Ibrahim selesai membangun kembali Ka'bah. Hikmahnya atau manfaatnya agar supaya bisa hadir di sana dan menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Allah di dalam ayat yang lain. La junaha alaikum an tabtagu fadlam mir rabbikum. Surah apa itu? Ali Imran mungkin. Dan Surah Al-Baqarah ayat 198. Surah Al-Baqarah ayat 198. La junaha alaikum an tabtagu fadlam mir rabbikum. 198 Pak Guru. Ada? Ada? Coba. Mir rabbikum, sudah. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kamu. Artinya bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Nah, di sini sepakat ulama tidak beda pendapat, itu perdagangan. Jadi berangkat ke sana dagang. Bawa dagang, tapi jangan jadi tujuan. Mau ke sana hanya semata-mata untuk dagang. Tidak boleh. Dan dengan catatan tidak mengganggu ibadah hajinya. Tidak mengganggu ibadah hajinya. Jadi laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Fadlan itu keutamaan, kemurahan Allah berupa rezeki lewat perdagangan, transaksi keduniaan, itu fadlan. Beda rahmat dengan fadlan, rahmat belas kasih Allah dan fadl. Oleh karenanya ketika kita masuk ke masjid, kita mohon rahmat dari Allah. Rabbi firli tunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu ketika kita masuk. Ketika keluar bukan rahmatik tapi fadlik. Rabbi firli tunubi waftah li abwaab fadlik. Begitu keluar. Karena dia keluar dari masjid untuk beraktivitas ekonomi, mata pencaharian. Istilahnya fadlik. Di situ laisa alaikum junahun antab betagu fadlan. Jadi fadl, kemurahan Allah. Begitu canggihnya bahasa Arab. Begitu rahmat, kita masuk ke masjid berdoa untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Begitu keluar dari masjid, kita berdoa mendapatkan kemurahan rezeki dari Allah. Lewat pertanian, lewat perdagangan, lewat bekerja macam-macam. Fadlan. Di sini ayat itu fadlan, kemurahan Allah. Artinya dibenarkan oleh Allah datang ke sana sambil berdagang. Apalagi lebih dari berdagang, misalnya kita mengadakan pertemuan tokoh-tokohnya dari masing-masing negara Islam itu kemudian berkumpul di situ membicarakan secara serius tentang nasib keadaan kaum muslimin yang terpuruk ini. Nah itu liyashhadu manafi'a lahum. Kemudian berikutnya wadzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat wa yadhkuru smallahi, dan agar supaya mereka menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah yang dimaksud di sini membaca basmalah ketika memotong binatang ternak. Ketika memotong binatang korbannya.
Ini dimulai pada sejak tanggal 10, kemudian tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Sesudah sholat Idul Adha, kemudian sembelih sebagaimana kita lakukan di Indonesia. Jadi menyebut nama Allah, wa yadhkuru ismallah, menyebut nama Allah, maksudnya membaca basmalah kepada Allah ketika memotong binatang ternak itu, binatang kurban itu. Fi ayyamin ma'lumat, menyebut nama Allah itu di dalam hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan itu ada 4. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Yang tanggal 10-nya itu Idul Adha atau Idin Nahr, hari raya menyembelih, hari raya kurban. Nah, kemudian tanggal 11, 12, dan 13 itu hari-hari tasyrik. Maklumat alama razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah memberikan Allah kepada mereka, min bahimatil an'am, rupanya dari binatang ternak, diberi unta, diberi sapi, diberi kambing. Nah, kemudian Allah memerintahkan dari binatang-binatang ternak itu dijadikan kurban, dijadikan dam hadiah, dam itu sesembelihan yang dilakukan oleh jemaah haji atau jemaah umroh karena satu hal. Dam itu sendiri makna asalnya darah. Jadi bayar dam. Dam itu artinya darah. Kenapa disebut darah? Karena orang yang terkena sanksi itu ada dam karena pelanggaran dan adam karena pilihan. Jadi macam haji itu kan macam 3. Ada haji qiron, ada haji tamattu, dan ada satunya lagi. Nah, yang ngambil tamattu ini harus bayar dam. Tapi bukan dam pelanggaran. Tapi namanya dam nusuk. Dam karena memilih tamattu. Tamattu itu hajinya senang-senang. Nah, namanya tamattu, bersenang-senang. Mengerjakan umroh, kemudian setelah itu buka pakaian ihramnya, sudah bebas. Nah, tapi bagi yang qiron itu terus pakaian ihramnya terus berlangsung lama. Sehingga kalau tidak mampu, tidak kuat, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tapi bagi haji yang tamattu gampang. Begitu selesai umrohnya, kemudian buka pakaiannya sudah tahallul, potong rambut tahallul. Sambil menunggu waktu pelaksanaan haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu. Nah, bagi yang tamattu, adam yang disembelih, yang dibayarkan atau binatang yang disembelih itu bukan karena pelanggaran, tapi karena pilihan memilih haji cara tamattu. Ada yang adam itu dilakukan karena pelanggaran sanksi. Misalnya pakai wangi-wangi di baju atau potong rambut waktu keadaan ihram. Itu pelanggaran, itu harus bayar dam. Nah, dam itu sendiri sebagaimana tadi saya sampaikan, dam itu artinya maknanya darah. Disebut demikian karena orang yang terkena membayar dam itu adalah harus menyembelih binatang ternak. Ya, Pak. Jadi ini sudah tuntunan haji, manasik haji. Lisyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu, maka makanlah engkau minha, dari daging binatang ternak itu. Wa at'imul ba'isa, dan berilah makan kamu al-ba'isa kepada orang yang hidupnya sengsara, al-faqir, dan orang-orang yang butuh. Nah, potongan ayat ini dipahami oleh sementara ulama bahwa pembagian daging
kurban itu dibagi menjadi 3. Sepertiga bagian dimakan, dinikmati, diambil oleh yang menyembelih, artinya yang berkorban, dimakan bersama-sama keluarganya. Sepertiga diberikan mentahnya kepada orang yang fakir, orang yang sengsara hidupnya, orang miskin misalnya. Nah, kemudian yang sepertiga lagi dimasak, dibagikan bagi orang-orang yang butuh. Ada ulama yang mengartikan seperti itu potongan ayat ini. Wa at'imul ba'isal fakir. Fakulu minha. Nah, fakulu minha itu sepertiga dimakan oleh yang berkorban, dimakan bersama keluarganya. Nah, kemudian sepertiga lagi, wa at'imul ba'isal fakir ini memberikan daging mentahnya, sepertiga dari bagian binatang korban itu berikan mentahnya kepada orang-orang fakir miskin. Nah, kemudian yang sepertiga lagi dimasak, diberikan kepada tetangga-tetangga, yang keluarga-keluarga yang membutuhkan. Ini boleh. Yang berkorban boleh makan. Tapi lebih baik tidak ngambil yang berkorban. Tidak lebih baik tidak mengambil, walaupun ini ada diberi peluang oleh Allah memakan sepertiganya, tapi lebih baik tidak mengambil itu. Kenapa? Karena orang yang seperti itu akan mendapat derajat dicintai Allah. Derajat. Kenapa? Karena orang yang punya hak tapi haknya tidak diambil, itu bagi Allah merupakan satu kebaikan lebih yang dilakukan oleh hambanya. Merupakan kebaikan lebih yang dilakukan oleh hambanya, sehingga Allah mencintai orang seperti itu. Kan di dalam ajaran Islam itu ada 3 pokok. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Ya, pernah dengar ini? Jadi ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Nah, orang yang sampai imannya pada tingkat ihsan, dia disebut muhsin. Orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik itu antara lain, dia tidak mengambil haknya, kalau toh mengambil lebih sedikit daripada haknya. Misalnya, dia punya hak untuk mengambil 100, tapi dia tidak mengambil 100, hanya ngambil 75 atau ngambil 50, bahkan lebih sedikit dari itu. Orang itu sudah sampai pada tingkat muhsin, mengamalkan keihsanan. Begitu juga dalam kewajibannya. Seseorang wajib mengeluarkan hartanya 100 misalnya, tapi dia melebihi, tidak hanya 100, tapi dilebihi sampai 125. Orang pinjam pada si A 100.000. Nah, kemudian nyaurnya mestinya kan 100.000 juga, tapi ini enggak, dilebihkan. Tapi akadnya jangan waktu akad pinjam meminjam itu. Dilebihkan itu setelah bayar. Nih Kak, ini apa yang saya pinjam 100.000, ini gula beri kambian keputusan sambian ben gula akan itu bayar 100.000 itu juga sudah wajib, sudah mencukupi dari melakukan kewajibannya. Tapi ketika melebihkan itu sudah sampai pada tingkat ihsan. Jadi orang yang berbuat ihsan, yang muhsin itu adalah ketika dia punya haknya diambil sedikit saja, tidak sepenuhnya. Tapi dia ketika dia punya kewajiban, dia melebihi kewajiban itu membayarnya. Zakat fitrah juga begitu, wajib. Ada ulama berbeda pendapat, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Tapi orang yang muhsin itu dilebihkan, lebih daripada kewajiban itu dilebihkan. Dan itu tingkatnya muhsin menjadi innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang ihsan, yang muhsin itu tadi. Jadi perilaku ihsan seperti itu. Nah, kita berlatih ini berat ya, berat untuk sampai pada tingkat ini berat. Artinya tidak gampang. Perlu berlatih. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir tsumma yaqdu tafasahum wal yufu nadurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Tsumma yaqdu, maka kemudian yaqdu menghilangkan mereka
tafatahum kepada kotoran-kotoran mereka yang melekat di tubuh. Tsummal yakdu maka kemudian yakdu menghilangkan, hendaknya mereka menghilangkan tafatahum kepada kotoran-kotoran yang melekat di tubuh. Sebagian ulama mengartikan menghilangkan kotoran yang ada di tubuh itu dengan potong kuku, potong rambut, potong kumis, dan membersihkan kotoran-kotoran yang lain yang ada di tubuh. Wal yufu nudurahum, dan penuhilah, dan hendaklah dia atau mereka memenuhi nazar mereka. Nudur itu jamak daripada nazar. Memenuhi nazar mereka. Nazar itu yang bisa dilakukan nazar itu kalau bukan pekerjaan wajib atau bukan pekerjaan termasuk wajib kifayah, fardu kifayah, atau yang boleh. Jadi yang dinadari itu adalah yang pekerjaan sunnah. Nanti kalau anak saya lulus, saya akan puasa sunnah, Senin dan Kamis misalnya. Nah itu puasa Senin dan Kamis itu kan pekerjaan sunnah. Nah itu boleh dinadari. Ketika itu dinadari menjadi wajib puasa Senin dan Kamis itu. Nah, kalau itu pekerjaan wajib, memang wajib dinadari, tidak sah itu. Kalau anak saya lulus, saya akan sholat duhur. Duhur sudah wajib, ngapain harus dinadari? Kalau anak saya sukses dalam hajat ini, dalam rencana ini, saya akan akan sholat tahajud misalnya. Nah, itu boleh menjadi wajib sholat tahajudnya, yang asalnya sunat menjadi wajib. Tapi kalau yang fardu dinadari tidak sah. Kalau saya sukses akan bersedekah pada ayah dan ibu, tidak sah itu. Kenapa? Karena anak wajib berpikir tentang kesejahteraan ayah dan ibunya sesuai dengan kemampuan tentunya. Itu wajib. Kalau itu dinadari, nanti kalau saya sukses usaha ini, nanti akan saya sedekah pada bapak dan ibu. Tidak nadarnya itu. Kenapa? Karena itu wajib bagi anaknya untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Itu nadar. Wal yufu nuzurahum, ini secara mutlak, jadi umum nadarnya. Wal yufu, dan hendaknya mereka memenuhi nuzurahum kepada nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, wal yatawafu, dan hendaknya mereka itu ittawafu, bertawaf mereka dengan kesungguhan bertawaf. Jadi kalimatnya ini ada tasdidnya, wal yatawafu. Jadi perubahan sedikit saja dalam kata-kata bahasa Arab itu sudah jauh artinya. Jadi ini artinya menunjukkan kesungguhan, bertawaf dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksud di sini ulama sepakat bahwa itu tawaf ifadhah. Di dalam ibadah haji, alur perjalanan haji, tawaf itu ada macam 3. Yang pertama tawaf kudum namanya. Tawaf kudum itu adalah tawaf kulon nuwun. Jadi datang ke sana di hadapan Ka'bah, kulon nuwun. Itu namanya tawaf kudum. Tapi bagi haji tamattu tidak ada tawaf kudum itu, karena langsung umrah. Di umrah itu ada tawafnya. Kemudian yang kedua, tawaf ifadhah. Ini yang menjadi rukun dalam haji. Wajib tawaf ifadhah. Nah, kemudian itu dilakukan sesudah wukuf di Arafah. Baik sesudah lempar jumrah Aqabah atau tanpa melempar jumrah Aqabah, langsung dari Padang Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah langsung ke Mekah untuk tawaf ifadhah. Itu boleh. Ada 2 caranya. Yang ketiga, tawaf wada. Nah, untuk umrah ada tawaf wadanya ini. Tawaf wada itu tawaf pamitan. Kalau datangnya itu kulon nuwun, ketika menyimpang ingin keluar dari Mekah itu wada pamitan. Tawaf wada namanya. Jadi ada tawaf kudum, ada tawaf ifadhah.
dan ada tawaf wada. Inilah kandungan yang ada di dalam dua ayat 28 dan ayat 29. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.